Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Citarum, ketemu lagi di Ngonci Ngobrolin Citarum. Bersama saya Sani, hari ini kita lagi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Barat. Dan hari ini Sani bersama Ibu Lisa, Kabid KPPM Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Teh. Kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Meni berseri-seri cantik hari ini Bu ya, pakai baju orange. Harus dong, ya. orange. Bu, kita mau ngomongin tentang Pokja Edukasi dan Pemberdayaan untuk Citarum Harum Bu ya, dari DPM Desa. Bisa ceritain nggak Bu terkait program dari DPM Desa Bu untuk Citarum Harum seperti apa? Terima kasih ya Mbak ya. Selamat pagi untuk semuanya. Alhamdulillah kita pagi ini bisa ngobrol terkait dengan Citarum ya, betul, karena Bu. Memang Citarum itu punya sejarah yang panjang. Nah, dan kebetulan terkait dengan Pergub nomor 614 2018 kemarin, bahwa memang yang diluncurkan oleh teman-teman DLH yang salah satu topoksinya adalah ada 12 Pokja, salah satunya adalah Pokja Edukasi dan Pemberdayaan. Nah, memang di dalam programnya khusus untuk DPM Desa itu ada 8 poin sebetulnya. 8 poin terkait dengan tugas edukasi dan pemberdayaan. Memang salah satunya di proses itu kita memiliki namanya arah dan kebijakan rencana aksi. Rencana aksi itu adalah bentuk nyata, tindakan nyata, terutama DPM Desa yang memang bergerak di Pokja Edukasi dan Pemberdayaan, di mana kita memang tujuannya untuk mencegah pencemaran ya Mbak ya, kemudian mencegah penanggulangan pencemaran dan pemulihan fungsi das. Jadi sebetulnya dari 8 poin yang memang ditetapkan di dalam Pergub itu ada intinya, ada esensinya adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas masyarakat dengan melalui edukasi dan program-program edukasi yang memang kita aktifkan beberapa PIC kita di lapangan, beberapa teman-teman kita di lapangan seperti mengaktifkan kader Posyandu, mengaktifkan kader PKK. Kemudian salah satu lainnya adalah kita melalui pendampingan, teman-teman patriot desa ya, yang memang sudah sering kita dengar bahwa mereka adalah teman-teman yang fresh graduate yang memang kita libatkan dari tahun 2019. Di mana mereka memberikan proses pendampingan, bagaimana melakukan pengendalian sepadan Citarum. Insya Allah kira-kira di tahun 2021 kemarin, walaupun cakupannya tidak terlalu banyak ya Mbak ya, 41 desa sebetulnya dari 1454 yang harus kita cover, tetapi dari yang kecil ini kita bisa memberikan sesuatu yang berarti. Banyak kegiatannya terkait dengan pengendalian lingkungan, kemudian pengelolaan sampah, dan bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat harus seperti apa sih kita melestarikan Citarum ini. Karena ingat, Citarum itu ada 2 fungsinya, yang salah satunya adalah fungsi konservasi dan sumber kehidupan ya. Betul. Air kita nggak bisa kita nggak bisa apa-apa tanpa air yang bersih. Nah, bagaimana masyarakat bisa memiliki kontribusi yang cukup nyata, dan memang masyarakat harus perlu didampingi terkait dengan dampak-dampak yang bisa disebabkan terkibat kerusakan pada Citarum misalnya. Itu Mbak. Nah, kalau dari 2018 nih Ibu melihat secara langsung kondisi Citarum seperti apa gitu ya, lalu turun ke masyarakat, apakah ada perubahan yang signifikan gak sih Bu dari masyarakat sendiri nih menurut pendapat Ibu? Nah, ini yang saya pengen dikit cerita sih sebetulnya. Sebuah intervensi itu kan memang ingin suatu perubahan, tetapi seberapa besar intervensi itu kita lakukan dan seberapa besar area intervensi itu kita lakukan. Kebetulan pada tahun-tahun 2 tahun kebelakang ini memang Pokja Edukasi dan Pemberdayaan, terutama kami nih yang bertugas di situ, masih memiliki kegiatan yang sifatnya parsial. Tetapi di tahun 2022 kita sudah mulai mengerucut, ya mulai bisa terlihat gitu ya perubahan. Nah, karena memang ini adalah perilaku ya Mbak ya, perubahan perilaku, memang yang sekarang yang dapat kita pantau sebetulnya di daerah-daerah penempatan patriot. Jadi before and after-nya pendampingan itu kita lakukan. Karena memang upaya-upaya nyata itu memang ketungguan lah kata orang Sunda ya, ketungguan kalau sama patriot. Tetapi untuk pelibatan teman-teman kader Posyandu, kader PKK, kita hanya bersifat sosialisasi. Tetapi ini yang sebetulnya dituntut oleh teman-teman Satgas Citarum ya, dan Kemenko PMK di dalam ren aksinya, bahwa memang mana sih Bu before and after-nya gitu ya. Dan ini kita hanya bisa menyajikan untuk area pendampingan oleh patriot dulu. Tetapi kedepannya kita akan coba formulasikan, terutama program-program yang memang kita luncurkan dalam nomenklaturnya atau tanda kutip di pemberdayaan. Mudah-mudahan itu bisa kita lihat ya. Jadi teman-teman
di 41 desa itu ada kelompok pemerhati Das Citarum, kemudian juga ada gerakan bersama menanam pohon bersama yang kemarin di Desa Tarumajaya ya. Oh iya. Ya, itu ada salah satu bentuk inisiasi dari teman-teman Patriot. Kemudian juga ada pendampingan dan edukasi yang dilakukan oleh teman-teman Patriot yang menghasilkan kelompok-kelompok pemerhati Citarum. Kemudian memang itu harus menjadi skala prioritas juga Teh. Jadi untuk diingat bahwa urusan Citarum tidak hanya urusan provinsi. Jadi kita juga melibatkan kabupaten kota tentunya, desa-desa di wilayah Citarum yang jumlahnya cukup besar dan memastikan mereka memasukkan usulan kegiatannya di dalam peraturan, di dalam perencanaan pembangunan desa. Dan terlihat misalnya yang gampang kita identifikasi adalah peraturan-peraturan desa yang mengarah ke di proses konservasi Citarum. Itu sih sebetulnya. Desa itu merupakan prioritas pembangunan ya. Itu betul. bisa dijelaskan seperti apa sih Bu prosesnya begitu? Oke. Jadi sebetulnya kalau kita lihat desa itu sebagai entitas pembangunan. Jadi memang kontribusinya cukup besar, Mbak. Jadi sekitar 75% pencapaian SDGs itu ada di desa. Kita nggak bisa memalingkan muka kita bahwa sekitar 80%, 72,38% masyarakat Jawa Barat khususnya tinggalnya di desa. Betul. Dengan potensi yang sebesar itu maka kita harus membangun dari desa. Karena untuk menjadi Jabar juara harus desa-desanya juara gitu. Nah, seberapa penting nih Bu masyarakat tuh harus berdaya gitu di lingkungannya, terkait lingkungan nih Bu? Oke. Untuk sebetulnya kami sih di dalam fungsinya ya, DPM Desa sebetulnya yang pertama yang harus kita berdayakan atau kita fungsikan sebetulnya di pemerintahan desanya dulu. Jadi di dalam proses aktualisasi atau internalisasi program Citarum ini kita pengen bagaimana kita menguatkan fungsi pemerintah desa dulu. Karena kalau pemerintah desanya tidak care, tidak peduli, itu program-program yang akan diusulkan dan direncanakan desa itu tidak akan menggambarkan bagaimana kepedulian kita kepada Citarum. Sebetulnya kita sudah di dalam 8 item tadi ya Mbak ya. Ada salah satunya adalah mengeluarkan peraturan desa terkait dengan pengendalian Citarum. Jadi pertama adalah kita kuatkan dulu pemerintah desa, kemudian kita kuatkan beberapa elemen atau unsur-unsur yang memang bergerak di pemberdayaan. Tidak lupa kita punya 250.000 lebih PKK di Jawa Barat dan mungkin sekitar 100 ribuan yang berada di sepadan di sekitar 11 atau 12 kecamatan ya, kalau saya tidak salah. Kemudian jangan lupa ada kader posyandu yang setiap hari mendampingi masyarakat. Betul. Dan memang itu perlu satu tools yang bagus bagaimana kita bisa memastikan proses edukasi itu berjalan ya. Jadi intinya sih edukasi itu tidak harus dilakukan secara formal ya Mbak ya. Bisa kita ngobrol-ngobrol bareng sambil ngopi-ngopi bareng, sambil ngobrol bareng gitu ya. Tetapi niat-niat itu harus dimunculkan. Bagaimana kepedulian itu muncul, pasti program akan banyak terkait dengan Citarum gitu. Berarti Bu, yang saya tangkap nih Bu ya, dari 8 program itu masyarakat itu terbagi-bagi menjadi beberapa layer Bu ya. Ada PKK, ada ibunya gitu, maksudnya perempuannya gitu. Ada pemerintah desanya, kemudian ada program unggulan kita yang Patriot Desa itu berbagi. Nah, kalau dari porsi ini Bu ya, porsi diberikan pemberdayaannya gitu dari beberapa layer itu apakah ada pembagiannya atau ya udah kita bersama-sama aja gitu. Nah, seperti apa Bu? Nah, dari 8 indikator itu kita memang harus dilakukan secara kolaboratif. Kita tahu ya, kita punya regulasi untuk bisa menaungi kegiatan. Regulasi itu menjadi kuat apabila memang aktivitas itu ada. Jadi di proses perencanaan pembangunan desa itu kita masukkan Mbak usulan-usulan kegiatan terkait dengan penanggulangan Citarum. Di dalam kegiatan program itu masuklah elemen-elemen tadi yang item-item yang lain, pemberdayaannya jalan, penyuluhannya jalan, kemudian proses pendampingannya jalan, proses pembinaan jalan dan peningkatan kapasitasnya jalan. Itu kita lakukan bareng-bareng sesuai dengan kewenangannya. Ya, jadi jangan sampai kita out of limit ya. Betul. Jadi kita melewati batas, tetapi minimal ada fungsi-fungsi itu kita berdayakan. Kita coba tingkatkan fungsi itu karena saya pikir ya Citarum ini adalah urusan kita bareng, kita bersama. Jadi belum pernah beres. Sebetulnya masalahnya adalah di kesadaran masyarakat. Dan jangan sampai ya kalau saya tidak salah ada informasi TNI itu akan keluar ya dari wilayah itu. Nah, itu akan diserahkan ke kita ya. Betul. Nah, berarti kita harus bisa menjadi tangan besi dalam arti yang bukan sesungguhnya. Jadi tangan besi dan bisa menciptakan nuansa
kemiliteran dalam nuansa sipil ya, di mana muncul kedisiplinan, muncul kepedulian masyarakat, by garbage on pocket gitu ya. Bagaimana kita bisa menularkan kebudayaan, bisa menyimpan sampah untuk sendiri, minimal bisa menguatkan dulu untuk di tingkat yang paling kecil, di tingkat keluarga lah. Makanya kenapa saya libatin PKK itu, bagaimana cara memilah sih sebetulnya sok Mbak Eda sekarang di rumah. Mengajarkan kepada anak-anak untuk memilah sampah ini Dek, sampah yang plastik di sini. Berapa besar sebetulnya di tingkat keluarga nih di kita itu ada sampah 3 macam di situ. Ada yang organik, non organik, atau yang memang tidak bisa diurai. Kalau kita kembali ke situ mungkin hanya ada beberapa yang kita peduli, tetapi itu yang kita tidak harus berhenti. Kita harus terus-menerus memastikan bahwa proses pemberdayaan itu berasal dari unit yang paling kecil, yaitu dari keluarga gitu. Jadi berjalan beriringan ya Bu ya, dari setiap layer. Nah ini menarik Bu, ketika nanti memang benar adanya jika TNI sudah tidak terjun, apakah ada program khusus dari DPM Desa untuk Citarum nih Bu? Jadi gini Mbak, terakhir kemarin baru 2 hari yang lalu kita ngelakuin DES. Jadi DES dengan teman-teman kabupaten. Kita jangan lupa ada kabupaten di situ. Betul. Ada 12 kabupaten dan sekitar 12 kabupaten yang berada di situ, ada 167 kecamatan kalau saya tidak salah. Mudah-mudahan saya tidak salah memberikan informasi ini. Jadi memang ada leveling pemerintahan yang hadir di situ. Jadi program-program itu kita susun. Baru kemarin kita akan menyusun annual work plan ya, AWP 2023. Yang kita coba memfasilitasi dulu apa yang diusulkan oleh kabupaten kota. Nah, provinsi akan memberikan sesuai dengan kewenangannya. Jadi ini menjadi PR besar sebetulnya buat kita karena tidak hanya di DPM Desa, ada Dinas Kimrum dengan fungsinya, LH dengan fungsinya. Untuk di Pokja Edukasi dan Pemberdayaan itu ada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, Mbak. Yang sebetulnya yang harus kita intens melakukan koordinasi. Tetapi sebagai leading kita harus punya inisiatif gitu ya untuk mengajak mereka bersama-sama. Insya Allah sih sebetulnya Satgas Citarum sudah menjadi program prioritas. Tapi bagaimana kita sekarang memastikan program itu masuk ke program kita masing-masing dan dilakukan secara kolaboratif. Itu kuncinya sebetulnya. Dan kolaborasi itu ya Bu ya. Seperti sekarang ya, Mbak hadir di sini kita bisa ngobrol soal Citarum, ini sangat menarik sebetulnya. Gitu. Kalau dari ada cerita menarik nggak nih Bu, ketika DPM Desa terjun langsung ke masyarakat gitu? Ibu pernah menyaksikan langsung atau mendengar cerita gitu, boleh di-share? Iya, saya ada 2 bulan yang lalu. Ini pribadi saya ya, memang tidak ada di beberapa laporan sebetulnya. Saya itu datang ke Desa Tarumajaya dan unik sekali mereka ternyata mereka punya kepercayaan diri yang cukup tinggi terkait dengan penanganan Das Citarum karena beliau itu bergeraknya di hulu ya, ada di hulu, tengah dan hilir, di mana sebetulnya tengah kita bermainnya di Kerawang, kemudian di hilir bermainnya di Bekasi kan gitu betul. ya. Nah di Desa Tarumajaya itu mereka punya kebijakan Mbak. Jadi kalau kamu mau nikah siap-siap nanem gitu ya. Jadi harus nyumbang istrinya pohon. gitu maksudnya Bu? Pasangan tuh harus nyumbang. Mau iya. itu yang pasangannya gadis sama bujang ataupun antara jada dan duda ataupun seperti itu dia harus nyumbang pohon. Kalau nggak salah 10 pohon saya. Jadi desa itu memberikan kebijakan seperti itu untuk menanamkan. Jadi kalau mau nikah tuh harus siap-siap dulu. Itu bagus loh. Bagus banget gitu. Jadi mereka nyumbang pohon. Kalau mau nikah kamu nyumbang pohon dong. Kenapa? Ini sekaligus untuk kelestarian, keindahan juga desa, juga memastikan bahwa pengendalian resiko itu bisa ditanamkan melalui upaya-upaya seperti itu. Jadi saya bilang keren Pak Kades. Dan ini keren banget Bu, jadi ada niatan secara tidak terpaksa ya, sok mau nikah tapi kudu merek pohon gitunya, masih untung ya daripada harus merek emas kayak gitu jadi ya. Tambahan mahal jadi mungkin tambahan Bu ya. mahal gitu ya, jadi keren banget Pak saya bilang. Dan itu sangat ini Bu, sangat berpengaruh banget. Dan memang desanya care. Dan sekarang Desa Tarumajaya itu membuka paket wisata. Wisata Citarum ya, tapi belum jadi ya. Tapi dia punya niatan, jadi kalau datang ada tamu dari Jakarta atau tamu dari luar, itu ada sesuatu yang bisa dilihat. Dengan keindahan Citarumnya, bersihnya, kemudian penanaman pohon kemarin mungkin dari hasil kumpulan tadi. Kemudian juga mereka menawarkan paket-paket wisata terkait dengan proses pengendalian Citarum. Jadi ada kerajinan bambu, karena bambu kita tahu ya, bambu itu kan sangat unik. Jadi dia itu memang sifatnya dingin, bisa dikelola dan bisa menghasilkan berbagai kerajinan. Dan itu bisa ditanam juga.
Dan tapi walaupun tidak cocok di aliran Citarum, tetapi itu menjadi satu sumber kekuatan juga di Tarumajaya. Jadi keren banget Pak. Kenapa enggak itu bisa ditularkan? Yang penting kepedulian Mbak. Betul intinya. Apakah itu jadi percontohan untuk desa yang lainnya nggak sih Bu? Sebetulnya untuk teman-teman program Patriot Desa yang kebetulan kita kembangkan di DPM Desa itu menjadi contoh sebetulnya karena desa menjadi memiliki PAD dengan proses sekaligus dia dapat pemasukan, ya ada upaya pengendalian, ada upaya pelestarian. Jadi sekaligus nyelamatin lingkungan, sekaligus dia dapat pemasukan. Betul. Jadi meningkatkan kesejahteraan. Jadi melibatkan juga BUMDesnya, dia jalan sebagai BUMD-nya desa kan gitu. Itu menjadi suatu yang keren sih sebetulnya. Dan ada yang aneh ya, kalau kita jalan-jalan ke Citarum pikirannya apa tuh, sampah gitu ya Mbak ya, kemudian hanya aliran sungai gitu ya, hanya begitu saja. Tapi kalau kita jalan-jalan ke Jakarta atau ke luar negeri, kenapa kita nggak bisa ciptakan itu di situ? Tetapi memang tidak bisa oleh desa sendiri, tetapi inisiasi itu harus muncul dari desa. Kita perlu kolaborasi dan sebetulnya ada skala prioritas Mbak. Skala prioritas itu menjadi penting sehingga kita bisa menyelamatkan hal-hal yang harus diselamatkan dulu seperti Citarum ini, karena Citarum itu kan sumber kehidupan buat semua secara kita nggak sadar gitu Mbak. Kesulitan nih Bu, yang aduh ini sulit banget nih program ini masuk ke masyarakat tuh apa sih Bu, dan solusinya seperti apa nih yang dilakukan oleh DPM Desa? Sebetulnya apabila saya bilang tadi, apabila kita memiliki keinginan yang sama dan kepedulian yang sama, tidak ada yang sulit ya. Tetapi pada saat masuk ke program pemerintah harus ada skala prioritas. Tetapi Citarum ini menjadi prioritas buat Jawa Barat. Karena apa? Menjadi jendelanya Jawa Barat. Ya karena itu kan satu aliran sungai yang cukup panjang dengan berbagai anak sungainya yang banyak gitu ya. Dan seringkali juga musibah berasalnya dari situ. Tetapi ini menjadi sesuatu yang menjadi kesepakatan bersama sebetulnya buat kita bahwa minimal nih ya, kami nih yang mengelola program-program tadi yang saya bilang ada Patriot, kemudian ada PPJ, ada sesuatu yang kita titipkan soal Citarum di situ. Jadi kita masukkan menjadi KPI-nya mereka. Sok atuh, oke program ini jalan, kamu juga harus ngurusin Citarum dong. Kamu harus ngasih edukasi dong kepada masyarakat. Kenapa pentingnya Citarum? Dan yang harus yang harus difahami oleh teman-teman semua, harus tahu sejarahnya Citarum, kenapa Citarum itu penting, apabila Citarum itu tercemar apa yang akan terjadi, resikonya seperti apa, sehingga muncul kepedulian itu gitu ya. Karena kan teman-teman mungkin di masyarakat yang jauh dari Citarum atau yang di Citarum merasa belum pernah kena banjir, kayaknya paling senang ya Mbak ya, apa sih ngalungkeun sampah pluk mengalir gitu, kayaknya sedang dadah aja kan gitu. Apalagi kalau musim hujan Bu, itu orang yang buang sampah wah luar biasa. Dan sampahnya luar biasa, tidak hanya plastik Mbak, kasur, rice cooker, kemudian meja, kursi, bayangkan itu ngebuangnya dari mana. Dan kita harus lakukan brainwash ya, kayaknya apa ya? Mencerahkan otak-otak masyarakat. Kenapa? Karena apa? Masyarakat itu punya rasa yang lepas gitu kalau ngebuang sampah, tapi sampahnya ikut ngalir, kayak dadah gitu ya, kayaknya senang banget. Tapi ujungnya jangan lupa ada Bekasi untuk siap numpuk, di Kerawang juga untuk siap numpuk. Kemudian yang ngebuangnya kan dari atas nih. Nah ini yang sebetulnya resikonya yang menjadi lebih besar harus dihadapi oleh Bekasi. Bayangkan, Bekasi tidak pernah lepas dari banjir, Bekasi tidak pernah lepas dari sampah. Kemarin mereka baru ngurusin soal sampah. Bekasi kan ada cerita bahwa memang ada sampah yang menjadi perhatian oleh Pak Gubernur. Sampai pada saat itu Pak Gubernur khusus datang ke Bekasi untuk ngurusin sampah itu. Dan terakhir kemarin Bapak memang kerjasama ya. Memang kita perlu unsur-unsur lain seperti CSR. Kemarin juga Pak Gubernur datang ke Bekasi dengan membangun TPS 3R ya. Di sana juga tidak hanya untuk bakarnya, tetapi ada pelestarian lingkungan, menanam juga daerah situ, sehingga memberikan contoh kepada masyarakat bahwa sampah tidak hanya untuk dibakar, tetapi bisa dikelola menjadi pupuk, menjadi kompos, maggot. Jadi saya ingat prinsip ekonomi sirkuler. Ekonomi sirkuler itu prinsipnya masih menggunakan di pengelolaan sampah. Jadi intinya sampah itu harus dihasilkan di rumah, harusnya habis di rumah. Jangan dikirim ke desa lain. Habis juga minimal di desa. Di desanya itu. Gitu. Tadi itu kan Ibu cerita nih, berarti ada masih kurangnya awareness masyarakat nih Bu ya terkait pembuangan sampah sembarangan ataupun terkait apapun itu. Dan gimana nih Bu pendekatan ke masyarakatnya yang masyarakat ada aja gitu Bu yang susah dikasih tahu gitu Bu ya. Seperti apa? Betul.
Jadi kalau saya karena memang kita di pemberdayaan gitu ya, di pemberdayaan, jadi memang harus ada unsur-unsur yang strategi yang memang khusus kita lakukan. Jadi strategi pendampingan, kemudian strategi peningkatan kapasitas, pendampingan itu bisa dilakukan formal dan non formal. Itu kita memang kita pengenkan sebetulnya kita lakukan di pendekatan di unit keluarga, tetapi kita nggak bisa karena kita kan ada di provinsi, kita butuh bantuan. Kita melibatkan dan mengaktifkan PIC kita di bawah. Kita punya kader posyandu loh Mbak, ada sekitar 300 ribuan kader posyandu ya. Itu ada di bawah pengelolaan teman-teman TPPKK. Kita kerjasama dengan PKK. Kita ada kemarin kita juga menyusun rencana aksi Mbak. Nah soal Citarum itu nggak pernah kita lupa, simpan di situ. Tolong ya Bu, kita ada Citarum nih yang harus kita beresin. Kira-kira upayanya apa? Kita kerja bareng yuk. Nanti kalau misalnya Ibu ada rapat koordinasi atau apa, tolong dong libatkan untuk memberikan apa sih itu Citarum, kenapa penting. Kita akan kerjasama dengan Satgas. Baru kemarin kita lakukan proses penyusunan rencana untuk 2023. Saya baru kebelalak, ternyata ini harus kita lakukan gitu dan di bawah koordinasi Pak Kadis tentunya, Pak Kadis DPMD, kita menyusun rencana-rencana itu. Tetapi jangan lupa kita harus perlu kolaborasi dengan kabupaten karena kita nggak bisa apa-apa. Kewenangan kita kebatas, Mbak. Tetapi itu menjadi skala prioritas untuk di kita, gitu sih. Terakhir nih Bu nih, aduh seru bisa ngobrolan kita Bu. Aku jadi agak-agak masyarakat langsung gitu ya. Terakhir nih Bu, target kedepannya DPMD seperti apa? Terus harapan untuk masyarakat yang memang tinggal di sekitar Sungai Citarum. Oke, siap. Jadi yang pertama adalah kita akan menguatkan inisiatif. Sebetulnya inisiatif yang memang sudah dilaksanakan oleh saya ngomongnya di wilayah patriot ya. Saya tuh sebetulnya ingin menempatkan semua patriot di semua desa. Minimal yang desa 1.400 lebih itu ditempatkan patriot. Tapi tidak mungkin ya untuk saat ini karena kapasitas penganggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat punya skala prioritas. Tapi minimal di 200 itu kita kembangkan inisiatif-inisiatif yang berbasis lingkungan. Karena itu sangat-sangat menyelamatkan untuk baik pengelolaan sampah atau intinya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat ya, untuk mewujudkan suatu program yang berkelanjutan. Yang kedua ya Mbak, itu ya kolaborasi Mbak, saya bilang. Kolaborasi itu kita kan nggak bisa kerja bareng. Kolaborasi itu kita lakukan misalnya antara program atau antar leveling, ada antar PIC. Kita punya pendamping lokal desa, kita punya kader pembangunan manusia, kita punya teman-teman lokal champion yang dilahirkan oleh Patriot, kita punya pendamping posyandu juara. Kita aktifkan saja mereka kolaborasi dengan menitipkan KPI kita kepada mereka terkait dengan Citarum. Karena Citarum itu adalah tugas kita bareng. Nah yang terakhir sebetulnya dukungan pemerintah desa. Saya bilang kenapa kita munculkan, kita coba desa itu untuk memunculkan peraturan-peraturan yang berpihak terkait dengan pengendalian Citarum. Ada keputusan misalnya terkait dengan Satgas Citarum di tingkat desa seperti stunting lah. Jadi saya tuh pengennya gerakan Citarum tuh pengen kayak gerakan stunting. Ya instruksi dari presiden kayaknya sudah. Tetapi terbawa waktu akhirnya lupa. Kalau banjir baru inget ke Citarum kan gitu ya. Nah sekarang itu coba kita minimalisasi minimal dari 3 tadi. Yang pertama inisiatifnya, yang kedua kolaborasinya, dukungan pemerintahan dan desa, dukungan pemerintah. Gitu. 3 pesan dari Bu Kabid ya. 3. Untuk semua stakeholder ya Bu ya semua ini ya. Stakeholder, ya. Ibu atur nuhun pisan Bu Kabid. Sehat nuhun, mudah-mudahan ini bisa menjadi berkelanjutan dan bisa membuka cara berpikir bagaimana Satgas, bagaimana Citarum ini sangat penting buat kita. Nanti kita silaturahmi lagi Bu ya, ngomongin tentang Citarum nggak ada habisnya soalnya panjang. Nggak cukup kayaknya 20 menit ya. Betul. Ya, Sobat Citarum, segitulah obrolan kita. Saya Sani pamit. Ibu Sa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun.